Jadi ntar malam nih malam ganjil apa malam genap ntar malam nih? Nah, ganjil kalau pemerintah, kalau Muhammadiyah ntar malam malam genap. Jadi yang mana yang benar dong? Yang mana yang kita ikuti? Nah itulah hikmahnya, jangan sia-siakan malam-malam Ramadan. Ya jangan sampai kita anggap genap padahal itu ganjil. Ya siapa tahu kita anggap ganjil padahal itu genap. Jadi besok aja lah kita tarawehnya malam ke-23 ganjil. Biasanya kan kalau ganjil baru rame. Ya. Padahal menurut Muhammadiyah itu malam ganjil. Jadi tidak ada satu malam Ramadan pun yang kita lewati begitu saja. Jadi nikmati Ramadan selama masih ada bersama kita. Karena siapa tahu Ramadan pergi tanpa meninggalkan ampunan bagi kita. Rugi sekali. Karena bulan Ramadan itu bulan ampunan. Pada intinya bulan Ramadan itu akan meninggalkan ampunan bagi semua yang melewatinya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Yang kedua, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Semua iming-imingnya adalah ampunan. Yang pertama, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan juga keikhlasan, ya kita artikan ihtisab itu keikhlasan saja, keikhlasan, maka diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu, itu puasa. Yang kedua, siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, maka dengan keimanan dan keikhlasan diampuni seluruh dosa yang masa lalu. Subhanallah, 3 redaksinya mirip-mirip. Yang berpuasa, yang mendirikan malam-malam Ramadan, yang beribadah pada malam Lailatul Qadri, itu semuanya diampuni dosanya. Jadi orang paling rugi adalah orang yang keluar dari bulan Ramadan tanpa diampuni dosanya. Bahkan ada riwayat Nabi pernah mengaminkan doanya Jibril ketika Nabi pengen naik ke mimbar, ya, ke anak tangga, Nabi SAW berkata amin. Ditanya sama sahabat, kenapa mengaminkan siapa? Saya mengaminkan doanya Jibril alaihissalam yang mengatakan celakalah umatmu yang keluar dari bulan suci Ramadan lalu Allah tidak ampuni dosanya. Nah, jadi jangan sampai kita keluar bulan suci Ramadan tanpa Allah mengampuni dosa kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang mengaku ada iman di dalam hatinya, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, atau semoga kalian bertakwa, sehingga kalian bertakwa. Ayat ini ayat tentang apa, Bu? Puasa. Puasa apa? Bukan. Ayat ini bukan puasa Ramadan yang dibahas. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu. Ma'dudat itu hari-hari tertentu yang tidak sampai 10 bilangannya. Sedangkan Ramadan itu berapa hari? 29 sampai 30 hari. Berarti yang dibahas di sini, puasa yang dibahas di ayat tadi bukan puasa Ramadan. Puasa umatnya Nabi Musa terdahulu, Bani Israel. Subhanallah. Satu-satunya ayat yang berbicara tentang Ramadan itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka ketika dikatakan di sini tentang puasa, yang dibahas adalah puasanya Nabi Musa, tapi ternyata umatnya Nabi Musa ada yang berpuasa tapi tidak mendapatkan ketakwaan. Puasa tapi tidak bertakwa. Ya, ibadah tapi tidak bertakwa. Allah ingin umatnya Nabi Muhammad SAW ikut juga berpuasa, tapi dengan tujuan la'allakum tattaqun. Ayat ini ada di dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah banyak sekali berbicara tentang Bani Israel, umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa paling banyak itu dibahas di surah Al-Baqarah.
Ya lebih banyak namanya Nabi Musa daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih banyak namanya Fir'aun di dalam Al-Quran dibanding Nabi Muhammad SAW. Karena yang paling banyak dibahas dalam Al-Quran itu sebenarnya Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Ternyata orang-orang pada saat itu Ahlul Kitab Yahudi mengatakan, wah kita ini kan lebih utama, lebih mulia. Kenapa? Ya kita punya puasa, punya ibadah sendiri. Terus ya Muhammad juga kalau nggak ngikutin kita, nggak ikut-ikutan sama kita, apa kemuliaannya Muhammad? Orang dia sholat aja menghadap Masjidil Aqsa, ya kan waktu itu masih menghadap Masjidil Aqsa, ya sampai turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha gitu. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, itu dekat juga dengan ayat puasa ini. Akhirnya Allah palingkan wajahnya Rasulullah menghadap kiblat, yakni ke Ka'bah. Akhirnya Allah turunkan juga satu syariat tentang puasa Ramadan. Lalu Allah turunkan juga undang-undang tersendiri untuk umat Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Karena kan orang Yahudi ini merasa lebih mulia. Dia ngerasa Muhammad cuma ikut-ikutan sama agama dia. Dia ngerasa Muhammad cuma ikut-ikutan kiblatnya karena sama-sama menghadap Masjidil Aqsa. Makanya Nabi nangis, dia ngadu sama Allah. Ya Allah, bagaimana caranya supaya saya tidak dikatain ikut-ikutan nih? Kangen rasanya saya menghadap. Karena waktu di Mekah enak bu, tidak dikatain dia menghadap Masjidil Aqsa. Sebenarnya menghadap Masjidil Aqsa, ini Masjidil Aqsa. Tapi ini Ka'bah. Jadi menghadap Ka'bah tapi di sana Masjidil Aqsa. Di Mekah bisa begitu. Tapi pas hijrah ke Madinah sudah tidak bisa lagi. Harus milih mau menghadap Masjid Aqsa atau menghadap Masjidil Haram. Makanya ada masjid kiblatain. Ya, ada masjid kiblatain itu dua kiblatnya. Waktu awal-awal masih menghadap Masjidil Aqsa Palestina, akhirnya turun perintah untuk menghadap ke Ka'bah. Nah, kalau di Masjidil Haram waktu Nabi masih di Mekah, masih aman. Bisa dia menghadap Masjidil Aqsa sekaligus di tengah-tengahnya ada Ka'bah. Tapi pas pindah di Madinah, jelas-jelas menghadap Masjidil Aqsa, disitulah orang Yahudi merasa lebih baik daripada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad minta sama Allah, ya Allah pengen dia punya kiblat sendiri. Maka fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkan wajahmu menuju Masjidil Haram. Maka menghadap Masjidil Haram lah orang, menghadap Ka'bah lah orang. Insyaallah berangkat semua. Ya. Berangkat umroh haji semua insya Allah. Iyalah, kita kan undangan kalau ke sana bu. Saya pertama kali ke sana doaku cuma satu, jangan jadikan ini terakhir ya Allah. Pengen lagi ke sini. Saya pertama kali pergi tuh haji sama ibu tahun 2012. Belum ngerti apa-apa, belum jadi ustadz waktu itu. Masih menghafal Quran, udah masuk PTIQ tapi belum terlalu ini ya, haji reguler sama mama saya, dan itu adalah wah enak sekali, luar biasa Masya Allah. Dan saya berdoa mudah-mudahan bukan yang terakhir. Alhamdulillah sekarang bisa pergi kapan aja, rezeki dari Allah, undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya diundang sama Allah. Ya, menghadap Masjidil Haram, menghadap Ka'bah. Ternyata Islam sudah punya sendiri, udah punya kiblat sendiri, udah punya ibadah sendiri, udah punya pedoman sendiri. Apa pedomannya Islam? Al-Quran turun itu. Maka ternyata bulan Ramadan itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Makanya bulan Ramadan disebut bulannya Al-Quran. 30 hari Allah menginginkan kita merayakan turunnya Al-Quran. Bayangin bu, umat Islam pada saat itu dikatain ikut-ikutan sama orang Yahudi. Akhirnya turun Al-Quran, turun perintah sendiri tentang puasa Ramadan, turun ibadah sholat, semuanya turun kepada umat Islam. Merayakan turunnya itu semua dengan bulan suci Ramadan. Biasa kita merayakan ulang tahun satu hari saja, ya satu waktu saja. Paling kalau ada yang lebih sedikit, siang ulang tahun, malam ulang tahun lagi. Ya. Tapi Ramadan ini adalah satu bulan Allah menginginkan kita merayakan turunnya Al-Quran. Satu bulan full. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Nah, tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dua artinya la'allah. La'allah yang pertama artinya
agar kalian bertakwa. Jadi orang puasa sudah pasti dikasih takwa sama Allah. Orang puasa itu sudah pasti dikasih takwa sama Allah. Yang kedua, la'alla artinya semoga kalian bertakwa. Jadi belum tentu dapat takwa, tapi dia berusaha mendapat takwa. Nah, jadi dua artinya. Agar kalian bertakwa berarti pasti dikasih sama Allah ketakwaan, atau semoga kalian bertakwa. Semakin kuat usahanya dia, semakin besar juga ketakwaannya. Kan beda-beda Bu ketakwaan yang didapatkan orang berpuasa itu. Ya kalau orang puasa tidur terus dari subuh sampai maghrib, sah nggak puasanya? Hah? Ada orang habis sahur tidur, bangun-bangun qomat maghrib, sah nggak puasanya? Nggak sah karena dianggap pingsan. Kecuali ada sadarnya sedikit sebelum azan maghrib, dianggap sah. Tapi ini tidak ada sadarnya sama sekali, dari imsak sampai qomat maghrib. Bukan lagi azan maghrib, qomat maghrib. Ada lagi yang tidak sah, kalau dia puasa lalu tidak sholat dan meremehkan sholat, nah itu murtad. Orang kalau murtad otomatis tidak sah puasanya. Ada orang nih puasa Bu, lalu disuruh sholat, nggak kuat aku. Sah nggak puasanya? Sah, karena alasannya tidak puasa karena nggak sholat karena nggak kuat. Ada orang puasa, sudah sholat sana, ngapain sih kita harus sholat, kan udah puasa nih. Ya, udah puasa nih, kalau udah puasa aja, sholat aja. Oh, meremehkan perintah sholat, murtad. Kalau orang murtad keluar dari Islam otomatis batal puasanya. Ya, jadi jangan pernah meremehkan perintah Allah. Sama Bu, zakat. Zakat wajib tidak? Wajib. Ada orang mengeluarkan zakat tapi meremehkan zakat. Waduh, ini bahaya, bisa keluar dari Islam. Ada orang tidak zakat tapi tidak meremehkan zakat, maka dia muslim tetap tapi fasik. Apa itu fasik? Pendosa. Pak Haji, kenapa tidak zakat? Aduh, pandemi ini bos, tidak laku jualan ini, lagi susah nih, tahun ini saya tidak zakat dulu lah. Padahal dia adalah orang yang wajib zakat, maka dia Pak Haji tadi berdosa karena tidak zakat. Ada orang dia ngeluarin zakat, tapi dia bilang begini, tapi menurut saya Ustadz, zakat itu sudah tidak wajib lagi. Wah, ini masalah. Dia meremehkan, tidak mewajibkan apa yang diwajibkan Allah. Meskipun dia ngeluarin zakat, dia tetap kafir, murtad, karena tidak mewajibkan apa diwajibkan Allah. Maka tidak boleh meremehkan perintah Allah, ya, puasa, sholat, segala macam. La'allakum tattaqun. Semakin keras latihannya orang, semakin besar hasilnya. Bulan Ramadan itu bulan latihan supaya mendapatkan apa? Takwa. Apa itu takwa Bu? Takwa, wiqayah. Wiqayah itu perlindungan. Jadi takwa itu artinya perisai, perlindungan. Kira-kira orang yang berpuasa takut dia berdosa? Takut dia kehilangan pahala puasa? Takut. Wah Bu, walaupun ada gosip terhot, walaupun ada gosip terbaru yang terhot, terpanas, ya hot news nih, weh ada ini, ketahuan ini, panas dia. Tapi dia puasa, takut dia tuh. Ya, takut. Itu takwa tuh. Takut dia. Sesuatu yang melindungi dirinya, salah satunya melindungi dirinya dari mendurhakai Allah, melindungi dirinya dari mengecewakan Rasulullah, melindungi dirinya dari api neraka, melindungi dirinya dari maksiat. Maka takwa itu wiqayah, pelindung. Pelindung dari apa? Biasanya banyak itu kalau bulan Ramadan. Kenapa itu masjid rame ya? Bulan Ramadan tuh. Bulan Ramadan masjid rame karena ada perlindungan. Dia takut dia kalau dia tidak diterima puasanya. Ya jangankan itu, yang seksi-seksi aja itu biasa di bulan Ramadan tertutup. Biasanya. Ya, saya kan peran hati, hatiku ini perang ini. Setiap sore saya live di Trans TV. Tapi alhamdulillah untungnya tahun ini tuh pemerannya laki-laki semua. Ya, walaupun bengkok sedikit. Ya.
Tapi minimal laki-laki lah. Saya kalau ketemu Lucinta Luna saya cipika-cipiki. Ya karena saya tahu aslinya Muhammad Fattah. Jadi saya B aja. Ya biasa aja. Ya, ya laki-laki kan, saya sadar bahwa itu laki-laki. Saya laki-laki, saya tahu Anda laki-laki dan Anda pun sudah mengaku ke pasar bahwa Anda laki-laki. Ya sudah. Dia bilang saya mau ke ini. Saya kan pernah dihujat di komentar itu. Ustaz kenapa salaman ini sama peluk-peluk cinta laki-laki itu. Saya kalau ketemu dia saya panggilnya Fattah. Oh Fattah. Dia bilang Ustaz gimana ya Ustaz, saya mau umroh ini. Tapi saya bingung. Saya pakai apa kalau saya umroh? Saya bilang ya udah pakai ihram aja. Dia bilang mas saya rambutku ini panjang. Dia bilang berangkat aja dulu. Kau lihat nanti di sana berbagai macam model orang di sana. Ya ada tatonya sekujur tubuh. Nggak ada kok orang malah kagum liatnya. Dia bilang saya takutnya laki-laki nafsu lihat saya. Kalau orang nggak tahu orang mulusnya semulus itu. Dia bilang iya yang penting kau tidak usah ambil sunnahnya yang dibuka setengah itu pakaian ihram bahaya. Ya. Ya umroh aja. Ya, yang jelas kita tidak boleh ngejudge orang karena dalam hati kecilnya ya tetap mau kembali kepada Allah. Ya, tetap ya itulah takwa, itu takwa ada perlindungan. Perlindungan, ada rasa takut dia kalau seandainya dia melawan Allah. Ada rasa takut seandainya dia bermaksiat kepada Allah. Ada rasa takut seandainya dia meninggalkan perintah Allah. Jadi takwa tuh ya, melindungi diri dari keburukan. Melindungi diri daripada kemaksiatan. Apakah sama semua ketakwaannya orang yang berpuasa? Beda dong. Beda pastinya. Semakin keras latihannya, semakin besar juga hasilnya. Orang puasa tidur terus, latihan apa dia? Kan bulan Ramadan bulan latihan, bulan tarbiyah. Ya kan, supaya semakin besar perlindungannya. Bulan Ramadan yang halal aja ndak ku makan di siang hari, ini halal nih air putih nih. Ya kan? Halal nih air putih nih, tapi tidak ku konsumsi di siang hari. Kenapa? Ada perlindungan untuk melakukan maksiat. Takut dia melakukan maksiat. Yang di bulan Ramadan saya tahan untuk tidak melakukannya. Ya, jadi di luar bulan Ramadan udah terlatih dia di bulan Ramadan. Udah terlatih di bulan suci Ramadan. Ya, semakin kuat latihannya, semakin keras latihannya, semakin besar juga hasilnya. Makanya saya bangga dengan orang yang puasa tetap bekerja. Saya ini Bu, perumahan baru Bu. Perumahan baru di Ciputat itu. Ujian saya tiap hari itu tukang, tidak ada puasa. Ya kuli-kuli bangunan itu kan. Kadang saya berpikir, oh wajarlah kasihan, berat pekerjaannya. Tapi ternyata semakin berat pekerjaan, semakin besar juga pahala puasanya. Beda pasti pahala puasanya orang yang tidur terus atau orang yang pekerjaannya kayak saya santai ber-AC studio ya, dengan orang yang pekerjaannya panas-panasan, itu pasti beda pahala puasanya. Ya, kita yang di tempat adem kayak gini paling teriak-teriak perut kita, weh Ustadz minum, weh Ustadz Syam minum. Paling teriak-teriak lambungku ini pengen minum. Ya kan? Paling lambungku ini berteriak-teriak, weh waktunya makan, biasanya jam segini sudah masuk makanan nih. Biasanya jam segini udah masuk sayur asem nih, kata perutku nih. Ya, biasanya jam segini udah masuk nasi padang nih. Tapi hatiku bilang, tunggu belum azan maghrib. Jadi berperang ini di dalam ini Bu, antara lambung dan hati. Kalau kita ceramah berperang antara kerongkongan dengan hati. Biasanya kau ceramah 15 menit udah minum. Kata kerongkongan, mana nih air minum nih, biasanya di sini di Rumil ada teh manis nih. Ya. Ini kerongkonganku itu berteriak-teriak begitu sekarang. Tapi hatiku bilang, tidak, ini Ramadan, berperang dia. Siapa yang paling kuat peperangannya? Ya mereka yang paling banyak aktivitasnya. Ya kalau tidur tidak ada peperangan. Kalau tidur tidak berperang dia dalam hati. Ya subhanallah. Maka disitulah berfungsi apa perannya takwa tadi, wiqayah tadi, perlindungan tadi. Perlindungan. Maka disebabkan karena itulah semuanya akan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah mendapatkan takwa. Kenapa kalau sudah mendapatkan takwa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Jangan keluar dari bulan suci Ramadan sebelum mendapatkan ampunan, dan yang mendapatkan ampunan adalah yang berhasil mendapatkan takwa. Kenapa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Tuhan kalian. Wajannah, dan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, siapa itu yang dikasih? Dijanjikan bagi orang yang bertakwa, orang yang sudah punya perlindungan tadi nih, ya. Dia melindungi emosi dia sama pasangannya di bulan Ramadan, ngeselin suaminya di bulan Ramadan. Kadang-kadang ibu-ibu emosi nih bulan puasa, ya, kepada suami, tapi karena punya takwa melindungi dirinya dari memaki-maki suami. Walaupun dia tunggu buka puasa, awas kau ya habis buka puasa. Karena ada perlindungan, jadi ini terlindung semua, ini bibirnya terlindung, lidahnya terlindung, tangannya terlindung untuk berbuat maksiat semuanya. Karena ada takwanya. Ibu-ibu lah, biasanya bukan ibu emosinya karena apa sih biasa, Bu? Apa? Oh, PMS. Ya, siklus ya. Ya, padahal ampunan Allah banyak di sana ujiannya. Semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Nah, gitu. Nah, tahan emosinya. Tahan emosinya. Siapa yang mampu menahannya? Perisai tadi, ketakwaan. Mereka mendapat ampunan Allah. Maghfiratim mir rabbikum. Kalau udah berhasil takwanya. Cirinya orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Mereka yang mengeluarkan meskipun dalam keadaan lapang ataupun sempit. Apanya yang lapang, apanya yang sempit? Bukan hanya rekeningnya, bukan hanya dompetnya, tapi hatinya. Karena banyak orang lapang dompetnya tapi hatinya sempit. Ah, males saya kasih mertuaku, tidak pernah bersyukur. Pokoknya mertuaku itu di matanya, aku buruk aja di matanya. Kenapa sih mas, ibumu kayak gitu? Kenapa sih mas, ibumu itu selalu aja buruknya aku. Aku udah bela-belain mudik ke kampung dia, aku datang ngasih dia, selalu aja kekurangan aku yang dilihatnya, seakan aku tidak ada baiknya. Sinetron. Karena aku tadi bilangnya mas, perempuan biasanya. Kalau saya aman. Kenapa sih ya? Subhanallah. Ya ada orang curhat begitu ke saya. Tidak pernah dipandang baik sama mertuanya katanya. Tapi menurut mertuanya justru menantuku yang tidak baik. Ya sama aja lah, harusnya introspeksi diri masing-masing ya Bu ya. Saya pernah bilang sama ibuku, mak jangan pernah mama jahat sama nenek, nanti menantu mama jahat juga sama mama. Ya, Abi itu pernah bawain, Abi Maki pernah bawain, kamata dinutudan, sebagaimana engkau memperlakukan begitu pula engkau akan diperlakukan. Tidak ada hukum karma dalam Islam, tapi bagaimana engkau memperlakukan begitu pula engkau akan diperlakukan. Selalu ku kasih ingat mamaku, mama, saya bukan orang ku ingatkan mamaku sendiri, mama jangan jahat sama nenek. Nanti istriku jahat sama mama gimana? Tapi alhamdulillah, ya tidak begitu. Ya, walaupun ada yang seperti itu biasanya kan, kebaikannya. Jadi bukan hanya dompet yang lapang, hati yang lapang. Malas aku ngasih, kenapa? Kalau kita ngasih sama dia tidak pernah dia balas-balas kebaikan sama kita. Tetap aja resek tetangga kita tuh, ya, tetangganya resek. Kalau punya tetangga resek Bu, alhamdulillah, ladang pahala itu. Nggak usah jauh-jauh pergi iktikaf. cukup di dalam rumah tahan sabar udah dapat pahala. Kalau punya tetangga resek, ada memang tetangga itu resek Bu, mulai dari garasinya udah resek banget, jalanan dia pakai garasi. Ya. Waktu mobilnya masih kecil, masih aman. Tambah besar mobilnya tambah keluar itu garasinya.
Bu, minta, kalau ada yang sudah terlanjur begitu, minta ikhlasnya ya Bu ya. Itu dimintai pertanggungjawaban kan. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengadili orang yang ngambil, yang pindah patok tanahnya. Ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, benar kau pindahin patok tanah? Kata orang itu, enggak sengaja wahai Amirul Mukminin. Kata, kalau begitu balikin lagi patok rumahnya, kata Sayyidina Umar. Kata orang itu, ya udah deh, dia suruh asistennya, pembantunya, bos pindahin dulu katanya. Dia suruh budaknya pindahin. Kata Umar, jangan budakmu yang pindahin, kau sendiri. Kata orang itu, lah cuma sejengkal. Kata Umar, yang kelihatan sejengkal tapi 7 lapis ke bawah, 7 tingkat ke atas itu dikalungkan di hari kiamat. Hati-hati nih yang keluar garasinya. Apalagi kalau 1,5 meter Bu. Nah itu kalau ngambil hak orang lain. Tapi sebaliknya kalau ibu ngasih tanah, ngasih jalan kepada orang lain, itu pahalanya juga berlipat ganda. Ibu punya tanah diambil sama tol, kasih Bu. Buat punya tanah kena proyek tol, itu kan nggak diambil cuma-cuma, dibeli, walaupun mungkin harganya ibu pengen lebih tinggi. Tapi niatkan itu ibadah. Bayangin yang lewat situ ibu-ibu yang mau melahirkan, itu pahalanya besar sekali. Ini gara-gara saya kasih ini, bebaskan tanahku sedikit ini jadi jalan tol, akhirnya ibu-ibu yang mau melahirkan cepat dia tertolong nyawanya karena lewat situ. Yang lewat situ orang mau ke bandara, mau umroh, bayangin ibu juga dapat pahalanya. Siapa yang ngasih satu jalan kepada kebaikan, dia juga dapat pahalanya. Ya, begitu pula sebaliknya. Bayangin yang lewat situ dokter tuh buru-buru mau ke rumah sakit karena mau bedah pasien. Bayangin yang mau lewat situ tuh Profesor Quraisy Shihab, yang mau lewat situ tuh Abi Makki mau dakwah, yang mau lewat situ tuh ya, kok saya biasa naik motor juga. Saya mau syuting lah atau siapalah ya. Bayangin yang mau lewat situ orang-orang baik, jadi kita ikhlas ridho ngasihnya ya. Tapi kalau di bayangan kita, tahun depan aja kita bebaskan ini, naik lagi harganya pasti tahun depan. Ya, jadi niatkan ibadah, niatkan pahala, pasti lebih enak lagi, lebih ikhlas, lebih ridha. Yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Menafkahkan. Orang bertakwa itu cirinya keluar hartanya meskipun lapang ataupun sempit, hatinya lapang ataupun sempit tetap keluar. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Ja'far, dia melihat ada seorang anak kecil, ya penjaga kebun kurma, budak kecil hitam. Jadi budak nih, dia budak orang hitam, dia anak kecil tapi dia mau makan roti. Ketika dia mau santap rotinya, ada anjing di sampingnya lewat. Tahu, anjing itu kelihatan pengen minta makanan gitu, dikasih sama anak kecil ini. Dia mau makan lagi yang kedua, dia lihat anjing itu masih minta-minta, dikasih lagi sama budak tadi nih. 3 potong roti dikasihnya. Ditanya sama Sayyidina Abdullah bin Ja'far, kau memberikan makanan kepada anjing itu kenapa? Kata anak tersebut, karena saya tahu anjing ini adalah anjing yang sangat kelaparan karena tidak ada anjing di sekitar ini. Berarti anjing ini adalah dari jauh jalannya. Berarti dia lapar nih. Makanya saya kasih. Saya takut seandainya saya tidak kasih makanan dia mati kelaparan. Terus kamu makan apa biasanya sehari-hari? Ya 3 potong roti itu tadi lah. Terus hari ini gimana? Ya sudah, saya berpuasa. Kata anak itu. Kata Sayyidina Abdullah bin Ja'far, dia keluar dari kebun kurma tadi, dia cari pemilik kebun kurmanya sambil mengatakan, anak itu jauh lebih dermawan daripada saya, jauh lebih mulia daripada saya. Hari ini saya beli kebun kurmamu beserta budakmu, berikan kepada budakmu itu kebun kurma. Langsung dibayar cash sama Allah, dibayar cash. Kenapa? Dalam keadaan lapar dia kasih juga makhluk Allah yang lain. Ini baru bersedekah kepada anjing Bu, apalagi Bu bersedekah kepada ustadz. Sedekah kepada anjing. Ibu pernah dengar pelacur masuk surga gara-gara kasih minum itu kasih minum anjing Bu dapat surga. Apalagi Bu kasih alpar ke ustadz, surga Firdaus. Ya, tapi hati-hati Bu ya, jangan sampai ibu bersedekah tapi niatnya dunia. Sedekah motor berharap diganti mobil. Akhirnya tinggalkan aja motornya, nanti Allah ganti mobil. Mana ada kayak gitu. Orang bersedekah itu ihtisaba. Apa tadi ihtisaba itu? Ihtisaba itu yakin ganjarannya dari Allah. Ihtisaba itu ikhlas, ridho.
Salah satu bentuknya orang ihtisaba itu Bu apa Bu? Tidak dia hitung-hitung jam berapa sekarang, kapan lagi buka puasa, hari ini jam berapa buka puasa. Ada tidak ihtisaba itu? Ihtisaba itu ridho, ikhlas menjalankan puasa Ramadan. Dia yang mendapatkan ampunan. Imanan, yakin karena iman dia puasa. Ya, siapa yang mendapatkan ampunan? Satu, orang yang bertakwa. Ya. Ciri orang yang bertakwa tadi apa? Keluar hartanya, tetap berbuat baik meskipun dia lapang ataupun sempit hatinya. Kata Nabi SAW dalam riwayat, sil mangqata'ak, sambung yang terputus. Jadi bukan yang disambung, yang sudah tersambung. Ibu ini acara bukber sama siapa Bu? Sama temennya, teman akrabnya atau sama musuhnya? Paling yang hadir reuni itu yang udah akrab sama bestinya. Bukber di mana kita besti? Ya pokoknya kita bukber yang ini aja lah, cari tempat bukber yang tidak meninggalkan sholat maghrib. Nah itu besti terbaik itu. Jangan sampai bukber tapi tidak sholat maghrib. Banyak kan begitu bukber di mall. Ya. Kenapa perempuan gampang sekali masuk surga? Cukup menjaga 5 waktunya. Nggak dikasih perempuan wajib sholat tahajud, ini segala macam sholat-sholat yang lainnya. 5 waktu aja dijaga perempuan tuh masuk surga. Ya. Sholatil mar'a khamsaha, sudah masuk surga. Kenapa? Karena 5 waktu saja banyak yang melalaikan. Kalau udah make up tuh jamaah aja sholatnya. Kalau udah ke mall, nggak bersih musolanya, nanti aja deh di rumah. Tuh, nggak bawa mukenah lah keluar, apalah alasannya, apalah habis haid ditunda-tunda mandinya, nanti aja mandinya. Gitu. Kemudian orang bertakwa apa lagi? Wal kadhiminal ghaidh. Karena beda-beda ukuran ketakwaannya, keberhasilan ketakwaannya orang di bulan Ramadan, maka beda-beda juga hasilnya. Ada tadi yang ya alhamdulillah dia kuat, dia sambung yang terputus tuh sanggup dia. A'ti amman haramak, ngasih kepada yang pelit sama dia sanggup dia. Wa'fu amman zalamak, memaafkan yang menzalimin insyaallah paling sanggup dia. Ya, dia pokoknya ini mudik nanti ini dia cari semua saudaranya yang pernah ngambek sama dia cari semua. Ya, ngasih segala macam. Ibu kalau ngasih bagi-bagi THR nanti, sedekah itu beda dengan sholat ya Bu ya. Kalau sholat itu syaratnya sebelum. Tidak bisa orang sholat kalau tidak bersuci dulu. Harus wudhu kalau hadas kecil, harus mandi kalau hadas besar. Badannya harus suci dari najis, hadas, bajunya juga bersih suci dari najis, tempatnya juga suci. Itu syarat sebelum. Namanya prasyarat. Tapi kalau sedekah bukan prasyarat, tapi pasca syarat. Setelah sedekah orang baru ada syaratnya. Apa syaratnya orang sedekah? Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Orang yang mengeluarkan hartanya kemudian syaratnya tidak mengikutkannya dengan mannan wala adha. Al-manni menyebut-nyebut pemberian. Menyebut-nyebut pemberian. Mana Bu yang menyebut-nyebut pemberian? Contohnya ngasih THR. Kerja ya. Ngasih orang tapi sambil lain kali kerja ya, jangan minta-minta terus. Wah, lain kali kerja jangan minta-minta terus. Ini terakhir ya sembako dari saya. Tahun depan saya tidak mau lihat lagi kau minta-minta sumbangan. Wah, ini ngasih tapi ikut. Menyebut-nyebut pemberiannya. Ini nih, makanya sekolah tuh supaya kamu bagus juga gajinya tiap tahun, makanya usaha. Wah, ini namanya menyebut-nyebut pemberian. Jadi syaratnya sedekah itu bukan sebelum, tapi setelah. Hangus pahalanya kalau gitu cara sedekahnya. Bagi-bagi THR, baris-baris, yang miskin sebelah kanan, yang yatim sebelah kiri, baris-baris. Yang janda-janda di tengah. Ya coba yang coba nih ya tuh nyebut-nyebut. Sakit hatinya orang Bu. Sakit hatinya, enggak usah digituin. Kita yang datang. Kalaupun mau acara ya muliakan gitu, muliakan anak yatim, muliakan fakir miskin, kasih dengan baik.
Ya, wala adza, menyakiti perasaan. Itu kan sakit hatinya. Kata anak yatim, sebenarnya saya tidak mau berdiri di sini tapi terpaksa karena orang tuaku meninggal dunia. Ya, jadi terpaksa dia berdiri di situ. Kata dia hatinya tuh, sebenarnya hatinya tidak mau juga berdiri di situ baris nungguin amplop gitu. Nggak mau juga, ya kan? Jangan menyakiti perasaan. Tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Iya kan, biasanya tangan kanan memberi, tangan kiri ya. Foto dulu ya Bu ya. Kalau si penerima mau ridho, ibu mohon maaf Bu, dokumentasi untuk donatur supaya donatur percaya bahwa sumbangannya sudah sampai, silahkan. Tapi kalau tidak ada persetujuan, ternyata dia malu, ya Allah, pasti ini anakku pasti lihat, wah anak ibunya minta-minta sumbangan, malu kan? Malu pasti itu. Jadi jangan sampai menyakiti perasaan, jangan sampai menyebut-nyebut. Ya, itu kalau sudah menyakiti perasaan menyebut-nyebut, habis pahalanya. Jadi syaratnya sedekah bukan sebelum tapi setelah. Ada lagi syarat setelahnya sedekah. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Riya. Apa itu riya, Bu? Kan beda-beda tipis itu. Riya sama tahaddus bin nikmah. Ada juga itu tahaddus bin nikmah sebenarnya. Kalau tahaddus bin nikmah boleh. Riya ada 3 itu, ujub, riya, sama menyebut-nyebut pemberian Allah. Ini beda-beda tipis. Kalau ujub itu amal dunia, pengen dilihat sama manusia dengan amal dunia, ajib, ya kan? Bajunya bagus banget itu, bagus banget jilbabnya, bagus banget gamisnya, bagus banget ininya, bagus banget, tapi duniawi itu. Kalau riya amal akhirat, ingin dibanggakan dengan amal akhirat, menyumbang, sedekah, sholat, menggunakan amal akhirat untuk mendapatkan pujian manusia, namanya riya. Menggunakan amal akhirat untuk mendapatkan pujian manusia, namanya riya. Contoh, sholat sunnahnya panjang, baca Qur'annya, rajin taklim, itu amal akhirat semua ya Bu ya. Tapi ingin mendapatkan pujian manusia, namanya riya. Sedekah, menggunakan amal akhirat untuk mendapatkan pujian manusia, pujian dunia, namanya riya. Ada beda lagi, tahaddus bin nikmah, menyebut-nyebut nikmatnya Allah. Ini nikmat Allah ada sama dia, terlihat oleh manusia, tapi tidak maksud pamer. Memang banyak hartanya, dia suka sebut-sebut hartanya, tapi sumbangannya juga banyak. Ya, dia sebut-sebut, alhamdulillah Allah kasih saya rezeki untuk tiap tahun umroh. Nanti ibu, saya kalau ada rezeki lebih saya ajak ibu juga itu tahaddus bin nikmah. Ya, alhamdulillah Allah kasih saya rezeki ini Ustaz, saya dapat 1 miliar kemarin, saya sumbangin lah 500 juta untuk masjid. Itu bukan riya, itu menyebut-nyebut pemberian Allah. Akhirnya dia berbuat amal kebaikan dengan kebaikan Allah tersebut. Nah, siapa lagi cirinya orang bertakwa? Wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarahnya. Jadi semakin bertakwa Bu, semakin kuat nahan amarah. Kadhimin, kadhimah, termos. Termos itu air panas di dalam. Air panas di dalam termos ya Bu ya. Termosnya panas enggak? Di dalam termos itu air panas bukan? Termosnya panas tidak? Nah, orang bertakwa itu panas hatinya, marah juga. Jangan bilang orang bertakwa nggak tersinggung, ya tersinggung juga lah. Manusiawi lah orang tersinggung tuh, sakit hati, ya tersinggung, tapi tidak kelihatan marahnya. Karena ada apa tadi? Ada takwa, ada wiqayah, ada pelindungnya. Ini wajahnya tetap berseri-seri. Oh apa kabar? Dalam hatinya kurang ngajar nih orang. 5 tahun tidak bayar hutang, pura-pura tidak tahu lagi. Tapi hatinya, ya Masya Allah ibu apa kabar? Hutangmu. Dia pergi ya. Biasanya kan lebaran kan begitu. Masya Allah apa kabar ya Allah, 3 tahun kita tidak ketemu. Sadar enggak sih kalau kau itu ambil warisanku? Dalam hati, sadar enggak sih bahwa kau itu ambil warisanku deh. Dalam hati itu gondok, marah, tapi tidak kelihatan dia. Tidak kelihatan. Orang bertakwa kan begitu. Tidak. Ada juga orang tidak marah hatinya, tapi mukanya marah. Kebalikannya. Ya, jadi
Hatinya meskipun dia marah, Bu, Rasul tuh marah kan sama orang yang pernah makan hatinya pamannya, ya, Wahsy, Hindun, itu Rasul tidak mau ketemu, ya, tapi Rasul tetap terima untuk masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, marah nggak Rasul sama Abu Jahal? Sakit hati nggak? Sakit juga, digituin. Sama istrinya Abu Lahab, dikata-katain, Muhammad, ndak kerasukan lagi nih. Jadi waktu ndak turun-turun Al-Quran, istrinya Abu Lahab bilang begini, Muhammad nggak kerasukan lagi. Dia bilang kalau dapat wahyu itu dibilangnya kerasukan. Tuh, jahat banget ya. Bahkan dia bilang, weh Muhammad itu epilepsi. Dibilang epilepsi Rasulullah SAW tuh. Karena dibilang kemasukan jin lah, apalah dapat wahyu, dikira digituin. Ya, Nabi Muhammad sakit hati, sakit juga, namanya manusia. Tapi orang bertakwa, tidak kelihatan. Nabi Muhammad mau keluar rumah SAW, ada kotoran di depan rumahnya. Tiap subuh nginjak kotoran. Tiap subuh ada kotoran depan rumahnya. Marah nggak Rasulullah? Marah juga. Tapi apa balasannya? Karena Rasulullah bertakwa, tidak ada kotoran itu, dicari ke rumahnya. Mananya itu orang yang selalu kasih kotoran ke depan rumahku? Dibawain kurma, dibawain makanan. Oh ternyata sedang sakit, orang bertakwa. Kita diresein sama tetangga, marah nggak? Marah, tapi nggak kelihatan. Yang dibalas Bu, ya Bu ya. Kenapa saya baik sama tetangga? Karena Nabi yang suruh, selesai. Apa kata Nabi? Fal yukrim jarah, muliakanlah tetanggamu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi kita baik kepada tetangga bukan karena tetangga baik sama kita, tapi karena kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Ibu, kalau nungguin orang baik dulu baru kita baik, apa bedanya kita sama, mohon maaf, anjing? Anjing itu kalau kita baik sama dia, tidak digonggongin kita. Anjing itu kalau sama tuannya, wih baik sekali tuh anjing. Kenapa? Karena suka dikasih makan sama tuannya. Kita ini bukan anjing, bukan kucing, bukan binatang. Tidak usah kita nunggu dikasih makan sama tetangga baru kita baik sama dia. Kita ini bukan binatang, nggak usah kita nunggu dibaikin sama mertua baru kita baik sama dia. Nggak usah kita nunggu dibaikin sama orang tua baru kita baik sama orang tua kita. Nggak usah kita nunggu dibaikin sama suami baru kita baik sama suami kita. Kenapa? Karena ternyata kita baik sama mereka karena Allah yang suruh. Karena kita beriman kepada Allah dan hari akhir.